Semangat pagi di hari Senin 19 Oktober 2020. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, masih dalam rangka bulan keluarga, penghayatan keluarga-keluarga percaya, keluarga-keluarga Kristen akan panggilan hidup keluarganya. Keluarga merupakan arena paling baik bagi orang percaya untuk mengejawantahkan liturgi ibadah kehidupannya. Dalam dinamika berkeluarga, kita mengalami banyak rasa. Ada bahagia, ada sedih. Ada kecewa, ada puas. Ada gairah, juga ada kelesuan. Aneka rasa tersebut menjadi tantangan untuk dapat dihadapi dan dimaknai sebagai sebuah proses yang membentuk setiap orang percaya saat menghidupi pengalaman imannya bersama Tuhan dan anggota keluarga yang ada. Oleh sebab itu perlu kesadaran akan siapa kita yang telah dan sedang diutus di tengah-tengah kehidupan dunia bersama dengan anggota keluarga masing-masing. Bacaan kita hari ini akan kita renungkan dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayatnya pertama sampai dengan ke-9 yang demikian. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikian kesaksian Lukas. Anggota keluarga Allah, konteks perutusan 70 murid dalam bacaan Lukas 10 ayat 1-9 memang bersifat luas. Tapi dalam permenungan kali ini akan kita persempit dalam lingkup keluarga sesuai dengan bulan keluarga, penghayatan kita di masa bulan keluarga saat ini. Setidaknya ada 3 hal yang dimaknai dalam bacaan Injil hari ini, yaitu tentang tuaian, pekerja, dan pengutus. Tuaian dalam keluarga bisa dimaknai sebagai potensi dan daya untuk menjadi berkat dalam sebuah keluarga. Keluarga yang diberkati pasti kehidupannya akan mempersaksikan berkat. Pekerja dalam lingkup keluarga
adalah semua anggota keluarga yang memiliki tanggung jawab sama, yaitu menjaga keutuhan potensi berkat bagi keluarga tadi. Dan pengutus dalam lingkup keluarga Kristiani adalah Bapa sendiri yang sekaligus Sang Gembala. Sabdanya di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ketiga, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Anggota keluarga Allah, kita harus sadar bahwa ada kekuatan yang akan merongrong berkat yang diberikan bagi setiap keluarga. Memang pada satu sisi ada potensi berkat yang kita terima dalam kehidupan keluarga percaya, tetapi kita sadar ada kekuatan yang hendak merongrong berkat itu. Bahkan kekuatan itu besar. Ada banyak serigala. Kita anak domba ditempatkan di tengah-tengah serigala. Kita hanyalah kekuatan kecil di tengah-tengah banyak serigala. Lantas apa yang perlu kita lakukan? Mengingat banyak tantangan yang dapat menghancurkan potensi berkat dalam keluarga? Jawabannya, jangan andalkan kekuatan diri atau kekuatan manusia. Tetapi percayalah dan andalkanlah Sang Pengutus yang memberi kekuatan. Seperti sabdanya di dalam ayat yang keempat, "Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan." Menyerahkan diri, berserah penuh kepada Sang Pengutus, meyakini kekuatan dari Sang Pengutus, itulah kunci kita bisa tetap merasakan potensi berkat dalam setiap kehidupan keluarga, sekalipun ada kekuatan besar yang hendak merongrong potensi berkat bagi setiap anggota keluarga kita. Tanggung jawab kita adalah tetaplah lakukan tugas dengan bekal kemampuan, daya, dan kekuatan yang Sang Pengutus Tuhan Allah berikan bagi kita. Ayat ke-9 bagian akhir, "Katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Tugas tanggung jawab kita tetap memberitakan kerajaan Allah. Dan di sanalah yang akan menjadi bagian berkat akhir yang tidak hanya kita rasakan, tetapi bagi semua orang yang bertemu dengan setiap keluarga percaya. Tuhan memberkati. Anggota keluarga Allah, patut kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena atas segala rahmat yang diberikan kepada kita. Patut kita bersyukur karena ada daya, kekuatan, dan kemampuan yang disertakan ketika kita diutus sebagai keluarga Kristen menjadi jalan berkat bagi siapapun, sekalipun ada rongrongan besar, kekuatan besar yang akan merongrong bagian berkat yang kita bawa itu. Keluarga menjadi bagian yang terindah ketika dihiasi dengan penuh kasih mesra untuk menyatakan berkat Tuhan. Nyanyikanlah Kidung Baru 133. Bait pertama dan ketiga akan kita lantunkan menjadi nyanyian tanggapan kita, "Syukur padamu ya Allah." Pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang
sana dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, sebagai bagian dari anggota keluarga Allah, keluarga-keluarga orang percaya, keluarga-keluarga Kristen, Engkau panggil, Engkau utus untuk memberitakan kerajaan Allah, damai sejahtera-Mu bagi dunia. Memang itu potensi berkat yang akan kami terima, tapi ada bagian-bagian yang bisa merongrong merusak potensi berkat itu. Bahkan mungkin berkat utama itu bisa hilang dari antara kami ketika kami tidak melakukannya dengan sungguh dan berhati-hati, ketika kami hanya mengandalkan kemampuan manusiawi kami. Sekarang kami mau tetap berserah penuh kepada Engkau, karena Engkaulah yang mengutus kami dan Engkaulah yang memberikan kemampuan, berkat, dan Engkau yang melayakkan kami menjalani semuanya. Bukan manusia, bukan tantangan di sekitar kami yang menghantui kami, tetapi Engkau Allah penguasa hidup kami yang kami andalkan. Sekarang melalui aktivitas kerja kami hari ini, apapun yang kami jalani sebagai anggota keluarga Allah, Engkau berkuasa sepenuhnya. Engkau menolong menopang kami sehingga kami tetap memberitakan damai sejahtera-Mu, kerajaan-Mu bagi kehidupan siapapun, dan yang kami berikan berita itu tetap mendengarkan dan juga turut merasakan damai sejahtera yang sejati. Bahkan di antara kami yang mengalami kelemahan ragawi, kelemahan fisik karena sakit penyakit, tetap Tuhan pakai untuk memberitakan berita kerajaan Allah yang sudah datang, dan kami akan selalu membawa berkat-Mu di dalam kehidupan ketika kami mengandalkan Engkau. Anak-anak kami di masa pandemi yang belajar dengan kesulitan-kesulitan tertentu tetap membawa berita tentang kerajaan Allah yang sudah dekat, damai sejahtera yang nyata dalam kehidupan karena mengandalkan Engkau. Demikian juga para muda-mudi yang mengandalkan Engkau ketika belajar bekerja, berusaha untuk menemukan pasangan hidup yang sepadan, tetap mengandalkan Engkau. Sekarang Tuhan, di tengah-tengah panggilan kami, perutusan bagi kami untuk memberitakan damai sejahtera-Mu di tengah kehidupan yang tidak menentu dan sulit ini, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, kami berdoa untuk wakil rakyat, kami berdoa untuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dimanapun tempat berada. Tuhan berkuasa atas kehidupan mereka, Tuhan tambahkan kebijaksanaan. Biarlah apa yang mereka omongkan, mereka lakukan, dan mereka layankan menjadi jalan damai sejahtera bersama. Demikian juga masyarakat di dalam bahu-membahu membangun kehidupan, menemukan damai sejahtera bersama di bumi pertiwi ini. Kalaupun ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, baik di antara para pemimpin kami, di antara wakil rakyat, di antara para tokoh yang sering kali hanya beradu argumentasi, hanya menampakkan pertengkaran, ampunilah mereka, dan biarlah mereka juga sekarang layak untuk membangun bangsa dan negara bersama-sama dengan siapapun termasuk kami yang turut berdoa saat ini. Kami berdoa menyerahkan bagi para medis dengan segala kondisi yang ada di masa pandemi, dengan menjadi garda paling depan menghadapi situasi pandemi yang tidak mudah ini. Kasih kuasa-Mu nyata dan ada di dalam kehidupan semuanya. Kami berdoa untuk semua komponen bangsa dan negara ini dengan segala kondisi dan keadaan. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersama melanjutkan kehidupan dengan
melakukan perutusan yang Tuhan berikan, membawa damai sejahtera, memberitakan kerajaan Allah yang sudah dekat, dan menerima berkat-Nya menjadi bekal kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.